Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai bilangan bulat. Nah, seperti anak ketahui, di SD bahwa kalian sudah belajar tentang bilangan asli dan bilangan cacah. Apa saja itu bilangan asli? Ya, betul sekali. Bilangan asli terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari... Ya, tepat sekali ya. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bilangan. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Adapun lambang dari bilangan bulat adalah menggunakan huruf Z kapital. Pada garis bilangan, bilangan bulat positif dinyatakan dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif dinyatakan dari bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif itu terdapat bilangan 0. Nah, ini adalah garis bilangan dari bilangan asli dan bilangan cacah. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat. Yang dimaksud dengan membandingkan bilangan bulat, artinya kita membandingkan nilai-nilai pada bilangan bulat dan dengan lebih dari ataupun kurang dari. Pada garis bilangan, bisa dilihat bahwa semakin ke kanan atau bilangan yang terletak di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar daripada bilangan yang terletak di sebelah kiri. Ya, semakin ke kanan bilangannya, maka nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri bilangannya, nilainya semakin kecil. Apakah 6 lebih dari 3? Ya, sekarang kita lihat 6 ternyata terletak di sebelah kanan 3. Maka dapat dikatakan bahwa 6 lebih dari 3 atau 3 kurang dari 6. Selanjutnya, apakah negatif 4 lebih dari negatif 8? Kita lihat pada garis bilangan bahwa negatif 4 terletak di sebelah kanan negatif 8, sehingga dapat dikatakan bahwa negatif 4 lebih dari negatif 8. Atau bisa dinyatakan juga dengan negatif 8 kurang dari negatif 4. Selanjutnya, operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Seperti dulu ketika kalian masih SD, penjumlahan bilangan bulat melibatkan tanda operasi penjumlahan, ya tanda operasi tambah. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan bilangan negatif 2 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Pertama, kita gambar dulu garis bilangannya. Nah, kita sepakati jika dijumlahkan dengan bilangan positif, maka akan bergerak ke kanan. Jika dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka akan bergerak ke kiri. Karena negatif 2 ditambah 5, maka kita tetapkan titik awal negatif 2. Kemudian karena ditambah dengan bilangan positif 5, maka kita gerakkan ke kanan sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil dari negatif 2 ditambah 5 adalah 3. Contoh yang kedua, pada suatu saat suhu di puncak Gunung Jayawijaya adalah negatif 6 derajat Celcius. Beberapa waktu kemudian, suhu naik 9 derajat Celcius. Berapakah suhu di puncak Jayawijaya saat ini? Nah, karena suhunya naik, maka ini melibatkan operasi penjumlahan. Kita tetapkan titik awal, yaitu negatif 6, dan bergerak ke kanan sejauh 9 langkah. Maka hasil akhirnya adalah
3. Jadi, suhu di Puncak Jayawijaya saat ini adalah 3 derajat Celcius. Pada penjumlahan bilangan bulat, ada beberapa aturan. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat, A dan B, maka berlaku. Yang pertama, negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurangi B jika A lebih dari B. Yang kedua, negatif A ditambah B sama dengan B kurang A jika B lebih dari A. Kemudian yang ketiga, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B jika keduanya adalah bilangan negatif. Contohnya, yang pertama, negatif 15 ditambah 8 sama dengan, karena 15 lebih dari 8, 15 lebih dari 8, maka kita gunakan aturan yang pertama. Maka menghasilkan negatif 15 dikurangi 8 sama dengan negatif 15 dikurangi 8 adalah 7, maka hasilnya adalah negatif 7. Selanjutnya, negatif 12 ditambah 20 sama dengan, karena 20 lebih dari 20 lebih dari 12, maka 20 dikurangi 12 sesuai dengan aturan yang kedua menjadi 8. Yang ketiga, negatif 10 ditambah negatif 16. Karena keduanya adalah bilangan negatif, maka menghasilkan negatif 10 ditambah 16 sama dengan negatif 26. Adapun sifat-sifat dari penjumlahan pada bilangan bulat, yang pertama berlaku sifat komutatif atau pertukaran, di mana untuk sembarangan bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 2, jadi letaknya kita tukar. Maka, negatif 2 ditambah negatif 3 seperti aturan yang ketiga yang sudah kita bahas sebelumnya, maka menghasilkan negatif 5 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 2 juga menghasilkan negatif 5. Maka dapat dikatakan bahwa pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Selanjutnya yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana untuk sembarangan bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku hasil jumlah A dan B ditambah dengan C sama dengan A ditambah hasil jumlah B dan C. Ini disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Contoh, hasil jumlah 9 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya akan sama dengan 9 ditambah hasil jumlah 5 dan 2. 9 ditambah 5 itu adalah 14, maka menjadi 14 ditambah 2 sama dengan 9 ditambah 7. Maka kedua ruas akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 16. Yang ketiga adalah sifat tertutup. Untuk sembarangan bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Nah, ini disebut dengan sifat tertutup pada penjumlahan. Contohnya, 17 ditambah negatif 5 sama dengan 12, di mana 17 dan negatif 5 adalah bilangan bulat, dan 12 juga adalah bilangan bulat, sehingga berlaku sifat tertutup di mana menghasilkan bilangan bulat juga. Yang keempat, pada penjumlahan berlaku unsur identitas. Jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, di mana 0 ini kita sebut sebagai unsur identitas pada penjumlahan. Contohnya, 0 ditambah negatif 5 adalah negatif 5. Jadi, 0 ditambah suatu bilangan menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu negatif 5. 1 ditambah 0 sama dengan 1.
Jadi bisa dikatakan bahwa 0 itu adalah unsur identitas pada penjumlahan. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Pengertian pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat adalah perhitungan dua bilangan bulat atau lebih dengan menggunakan operasi pengurangan. Untuk sembarangan bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, misalkan A sama dengan 6 dan B sama dengan 2, maka A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah negatif 2. Maka di ruas kanan dan kiri menghasilkan sama-sama 4. Pada garis bilangan, kita tetapkan 6 sebagai titik awal, kemudian karena dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka akan bergerak ke kiri sejauh 2 langkah, menghasilkan 4. Selanjutnya contoh yang kedua. Suhu mula-mula di ruang freezer adalah 21 derajat Celcius. Setelah alat pendingin di freezer itu dihidupkan, suhunya turun 27 derajat Celcius. Berapakah suhu di ruang freezer sekarang? Karena ini adalah terjadi penurunan suhu sebesar 27 derajat Celcius, maka akan terjadi operasi pengurangan. Berarti kita melakukan operasi pengurangan yaitu 21 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius. Maka A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B sama dengan 21 dikurangi 27 atau sama dengan 21 ditambah negatif 27. Maka ruas kanan dan kiri menghasilkan negatif 6. Jadi, suhu di ruang freezer saat ini adalah negatif 6 derajat Celcius. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Pengurangan bilangan dengan bilangan bulat negatif sama halnya dengan menjumlahkan bilangan dengan lawan dari pengurangannya. Nah, yang dimaksud dengan lawan itu adalah misalkan 2 lawannya adalah negatif 2. 3 lawannya adalah negatif 3, 10 lawannya adalah negatif 10, dan seterusnya. Untuk sembarangan bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikurangi negatif B, hasilnya adalah A ditambah B. Contohnya, misalkan A adalah negatif 3 dan B adalah negatif 7, maka A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Hasilnya adalah 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, pada garis bilangan, kita tetapkan 3 sebagai titik awal, kemudian kita kurangi dia dengan negatif 7, berarti kita tambah 7, maka kita bergerak ke kanan sejauh 7 langkah. Maka hasilnya adalah 10. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Untuk sembarangan bilangan bulat, A dan B selalu berlaku negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah B. Kalau anak-anak membuka kurung dari sebelah kanan pada operasi pengurangan, maka berlaku negatif A dikurangi B. Nah, ruas kanan dan ruas kiri itu bernilai sama. Contohnya, misal A sama dengan negatif 7 dan B sama dengan 2, maka negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah B sama dengan negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 9. Nah, pada garis bilangan dapat dinyatakan bahwa titik awalnya adalah negatif 7. Karena kita kurangi 2, berarti kita bergerak ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2. Maka menghasilkan negatif 9. Pada pengurangan,
hanya terdapat satu sifat, yaitu sifat bahwa untuk sembarangan bilangan bulat A dan B, jika A dikurangi B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Ini disebut dengan sifat tertutup pada pengurangan. Contohnya, misal A sama dengan 12 dan B sama dengan 17, maka 12 dikurangi 17 menghasilkan, ayo berapa? Menghasilkan negatif 5, di mana 12 adalah bilangan bulat, 17 adalah bilangan bulat, dan negatif 5 adalah bilangan bulat. Operasi yang menghasilkan bilangan bulat, ya, operasi yang melibatkan bilangan bulat dan menghasilkan bilangan bulat, maka kita sebut sebagai sifat tertutup. Baik, demikian penyampaian materi dari Ibu. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Dan jika anak-anak mengajukan pertanyaan, waktu dipersilahkan.